Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial berikutnya kita akan mencoba melakukan join antara dua sumber. Yang pertama sumber dari teks biasa dan sumber yang kedua adalah dari file yang bertipe JSON. Jadi kita akan melakukan join antara video atau YouTube video.csv dengan kategori id.json. Kita akan melakukan join untuk mendapatkan informasi kategori name yang ada di kategori id.json. Oke, kita kembali ke Hagrid. Ini adalah foto dari tutorial sebelumnya. Kita tutup dulu kanvasnya. Kemudian karena sebagian besar pada tutorial berikutnya ini prosesnya mirip dengan yang ada pada tutorial di lab 03, kita copy saja lab 02, klik kanan, copy, kita beri nama pokoknya lab 04. Kemudian kita buka kanvasnya, kita double klik. Nah, yang perlu kita ubah adalah yang ada di sumber yang kedua. Sumber yang kedua ini bukan teks biasa tapi JSON. Nanti ini harus kita hapus. Source kedua ini kita tandain, kita klik, setelah tanda biru kita tekan del. Berikutnya kita cari di palet source atau sumber data, kita cari yang custom input atau custom source. Kita drag and drop, kemudian kita tarik garis dari custom input ke Tampomator 3. Kemudian kita tentukan format yang dibaca oleh custom input. Kita double klik di custom input. Nah, di sini ada beberapa custom input yang sudah disiapkan oleh Hagrid, dari SEN sampai zip text input format. Ya. Kita lihat ada banyak file-file input format yang sudah disiapkan oleh Hagrid. Nah, kita pilih yang JSON input format. Setelah kita pilih JSON input format, maka kita kembali ke JSON strukturnya. Nah, nanti JSON input formatnya harus baca bagian-bagian ini satu bagian satu record, ini record berikutnya, dan ini record berikutnya. Nah, kalau kita lihat, berarti kita harus mengambil satu objek ini, setiap recordnya. Objeknya itu kita tandai di sini ada tag ID. Tag ID, kita tandai, ya. Nah, kemudian kita kembali ke Hagrid. Di sini kita tambah konfigurasi. Di sini ada konfigurasi value. Configuration name-nya kita pilih Hagrid 27.json member. Kemudian value-nya kita ketik ID, kemudian kita tekan enter. Nah, berarti di sini JSON input format dia akan mengambil objek yang membernya ada ID. Ini satu objek. Sudah, kita klik OK. Berikutnya, transformator 2 ini kita modifikasi. Sekarang dia bukan regex splitter karena yang dibaca JSON. Ya, kita hapus regex splitter. Kemudian kita cari fungsi namanya JSON path parser. JSON path parser. Kalau kita pengen tahu bagaimana cara menggunakan JSON path parser, kita double klik JSON path parser pada fungsi transformasi yang ada di sebelah kiri. Kita akan muncul pintu penjelasan mengenai cara penggunaan JSON path parser. Kita drag and drop, kita tarik garis dari line, kemudian dari line ke JSON path parser ke kategori. Nah, kemudian kita isi
parameter parsernya. Nah, parameter parsernya di sini adalah yang diambil adalah ID. Kita klik ID. Kemudian di parsing lagi untuk diambil kategori name-nya. Kita tarik dari line ke JSON parser yang kedua, JSON parser yang kedua ke kategori name. Kemudian untuk parameter JSON parser yang kedua kita isi sesuai dengan hierarki atau struktur dari JSON-nya. Dia ada di tag snippet. Nah, di sini kita ketik snippet titik. Ya. Kita lihat di sini title. Ya. Title. Oke. Nah, berikutnya kita ambil salah satu nilai dari JSON untuk mengambil nilai dari valid, ya, yaitu kita ambil assignable, kita drag and drop JSON parser lagi, kita tarik garis dari line ke JSON parser yang ketiga, JSON parser ketiga ke valid. Nah, kemudian parameter dari JSON parser yang ketiga adalah kita ambil titik assignable. Kalau sudah, ini berarti sudah selesai proses pembacaan JSON path-nya. Oke, kita klik OK. Nah, ini proses sudah selesai. Ya, kalau kita lihat, kalau kita gerakkan mouse, maka di bawahnya ada informasi proses transformasinya, atau proses filteringnya, atau proses groupingnya, dan sebagainya. Nah, ini sudah selesai. Sebelum kita compile, kita harus menambah library dengan cara kita pilih menu file, kemudian ada additional library, kemudian kita pilih di sini ada beberapa, kita tentang atau kita pilih JSON path dan JSON, dan kita post, kemudian kita klik yes, kemudian kita compile. Nah, ini lab 04 sudah dikompil ke dalam MapReduce, kemudian dimasukkan ke file atau archive workshop garis bawah mr.jar, kemudian disimpan di folder workmanshop di drive D. Oke, langkah berikutnya adalah kita run, ya. Kita run, ini perintahnya sama, Hadoop jar, ya, Hadoop jar workshop garis bawah mr.jar, kemudian flow-nya lab 04, kemudian input yang pertama yaitu sama YouTube video CSV, kemudian input yang kedua bukan kategori .dat tapi kategori id.json, kemudian kita simpan di lab 04 output. Dan kita enter, maka akan diproses, akan kita lihat processing MapReduce-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah, kita lihat output-nya. Lab 04, kita lihat output-nya. .fs main ls. Oke, output-nya. Untuk melihat hasilnya, ya, kita bisa dengan ketik H bintang atau H grid 27000. Nah, sekarang hasilnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Itu dia mengambil dari JSON. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.